Hai Sobat Unis 5, selamat datang di video kami kelompok 5 kelas 11 IPS 5. Kali ini kita akan bahas apa ya? Nah ini dia, kita akan bahas dampak penjajahan bagi bidang pendidikan. Untuk rumusan masalahnya adalah sebagai berikut ya. Kita juga akan membahas bagaimana tanggapan dari kelompok kami berdasarkan analisa terhadap dampak penjajahan. Kemudian juga ada solusi yang bisa kami sampaikan beserta kesimpulan dari kelompok kami terhadap dampak penjajahan di bidang pendidikan. Soun, penasaran gak sih lembaga pendidikan apa yang didirikan pada masa kolonial? Ini dia jawabannya. Yang pertama, Stovia. School tot opleiding van inlandse artsen. Hatur nuhun Teteh Google. Yang disebutkan tadi atau juga dikenal dengan Stovia merupakan sekolah pendidikan dokter pribumi di Batavia pada zaman kolonial Hindia Belanda. Saat ini, sekolah tersebut telah menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI. Selanjutnya ada Indonesisch-Nederlandse School. Atau yang lebih dikenal dengan INS Kayu Tanam, merupakan institusi pendidikan alternatif yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i. Ini merupakan salah satu bentuk protes dari Muhammad Syafi'i terhadap kolonialisme Belanda. Kemudian yang ketiga ada pesantren. Pesantren merupakan sekolah-sekolah Islam tradisional yang tidak didirikan Belanda, tetapi keberadaannya diakui oleh pemerintah kolonial. Para cendekiawan muslimlah yang mengelola pesantren ini, yang mana pesantren merupakan sebuah pusat pendidikan dan kebudayaan Islam yang sangat penting. Selanjutnya, sistem pendidikan. Sistem pendidikan Belanda diatur dengan sistem prosedural yang ketat dalam pelaksanaannya. Pendidikan yang diberikan dibedakan berdasarkan tiap-tiap golongan stratifikasi sosial. Mereka yang diutamakan adalah mereka yang merupakan golongan bangsawan dan dipersamakan dengan orang-orang Eropa. Kemudian, cara mereka untuk menentukan status seseorang dalam masyarakat adalah melalui sebuah perhitungan tertentu. Sistem pendidikan zaman kolonial Belanda merupakan sistem yang rumit karena penjenisannya cukup banyak sebagai realisasi dari diskriminasi sistem pendidikannya. Bagi kaum bumi putra, sekolah tidak direncanakan secara sistematis. Segalanya berdasarkan keadaan zaman, kebutuhan, beserta kehendak kolonial. Pendidikan di masa kolonial Belanda bersifat sentralisasi, di mana guru dan orang tua tidak memiliki pengaruh langsung pada politik pendidikan. Pendidikan yang didirikan hanya untuk tujuan merekrut pegawai sebagai tenaga kerja yang murah, sehingga pendidikan di sana tidak berlangsung secara optimal dan cenderung terhambat. Adapun dampaknya, yang pertama dampak positif. Dampak positifnya adalah munculnya golongan terpelajar serta lahirnya gerakan perlawanan nasional. Indonesia bisa merdeka pada saat ini itu tidak lepas dari semangat persatuan para pahlawan, yang mana mereka membentuk gerakan perlawanan nasional sehingga Indonesia bisa merdeka. Selanjutnya, untuk dampak negatif yaitu proses pendidikan terhambat dan pendidikan yang tidak merata. Jelas, karena pendidikan bersifat sentralisasi dan diskriminasi, sehingga yang mengikuti pendidikan hanya orang-orang tertentu saja. Yes, sekarang kita masuk pada analisa kelompok. Menurut kelompok kami, dampak penjajahan pada bidang pendidikan justru menjadi cikal bakal merdekanya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tidak akan merdeka jika perlawanan masih dilakukan secara kedaerahan. Dengan adanya pendidikan dan munculnya golongan pelajar, merekalah yang menginisiasi adanya pergerakan nasional sehingga masyarakat Indonesia bisa bersatu dan meraih kemerdekaannya. Selanjutnya, banyaknya sistem pendidikan yang masih digunakan hingga saat ini. Saat ini, masih seringkali terjadi pergantian kurikulum
yang mana ini juga terjadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda, di mana pendidikan tidak dilaksanakan secara sistematis. Namun, dampak positif lainnya menurut kami adalah lembaga pendidikan yang sangat berperan besar. Saat ini bahkan telah berdiri lebih dari 39.000 pesantren di Indonesia. Beserta lulusan dari FKUI sudah mencapai ribuan yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, bahkan ada juga yang berkarir di luar negeri. Selanjutnya, kami menawarkan 4 solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, yaitu studi banding dengan negara maju, supaya kita mengetahui apa saja yang kurang dan apa saja yang perlu dikembangkan di negara kita, sehingga kita tidak terus-menerus mengikuti pola pendidikan pada zaman kolonialisme Belanda. Selanjutnya, perencanaan pendidikan yang sistematis. Pergantian kurikulum secara terus-menerus kami rasa tidak efektif, baik bagi siswa maupun guru, karena itu mengharuskan kita semua beradaptasi, sehingga kapan pendidikan kita bisa maju. Selanjutnya, pemerataan pendidikan. Ini perlu dilakukan supaya pendidikan sampai ke pelosok-pelosok, sehingga angka buta huruf bisa menurun. Selanjutnya, untuk kita sebagai pelajar, kita harus selalu belajar sungguh-sungguh, supaya kelak kita bisa menjadi generasi yang bisa memajukan pendidikan bangsa ini.